Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Arianto Budiono. Saya adalah Gembala Sidang Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Pos PI Percaya Yesus. Tetapi sekaligus saya juga dosen di SCT KDSI Bogor. Saya mengajar mata kuliah homiletik, teologi perjanjian baru, dan juga hermeneutik. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang ingin belajar bagaimana mempersiapkan khotbah yang baik. Setiap orang Kristen harus bisa berkhotbah, harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan adalah bagian yang harus yang biblical, bukan sekedar hanya pengalaman-pengalaman hidup saja. Ya, oleh karena itu saya berdoa berharap supaya Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini bisa mendapatkan berkat dan pemahaman-pemahaman yang baik bagaimana mempersiapkan khotbah. Ya, sekali lagi ada 12 sesi, ada 12 tayangan yang nanti akan saya posting secara continue selama beberapa hari ke depan, dan semoga ini akan bisa memberkati seluruh umat dimanapun saudara berada ketika saudara bisa menyaksikan tayangan ini. Ya, oleh karena itu di bagian yang ini saya ingin menyampaikan mengenai langkah awal mempersiapkan khotbah. Ada baiknya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya bagian ini akan menolong kami, menolong pemirsa, dan menolong semua orang Kristen, jemaat Tuhan, para mahasiswa teologi untuk bersama-sama mengerti dan bisa mempersiapkan khotbah, mempersiapkan renungan dengan baik. Terima kasih, kami serahkan waktu kami, hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita akan kembali melanjutkan bagaimana kita belajar tentang homiletika atau ilmu berkhotbah. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana kita membuat langkah awal untuk mempersiapkan khotbah. Nah, memulai adalah sesuatu bagian yang paling sulit dan penting di dalam menyiapkan khotbah. Pengkhotbah harus menentukan tujuannya. Dalam pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tujuan berkhotbah. Seorang pengkhotbah juga harus menemukan teks, memilih suatu pokok dan kemudian menggarap khotbahnya, menggalinya. Dan cara menggalinya ada dalam pelajaran hermeneutik. Nanti kita akan lihat di rekaman-rekaman yang lain. Nah, seorang pengkhotbah akan mencari gagasan-gagasan dan lukisan-lukisan yang akan digunakan di dalam khotbahnya. Untuk memulai khotbah yang baik, maka lakukanlah langkah awal berikut ini. Yang pertama adalah berdoa. Segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Memulai sebuah khotbah harus diawali dengan doa. Karena berkhotbah bukan hanya memerlukan keahlian berbicara atau tampil di muka jemaat. Bukan pula masalah kemampuan menggali Alkitab. Namun, berkhotbah adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat supaya umat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dengan berdoa, maka kita seorang pengkhotbah, maka kita sebagai pengkhotbah, kita akan menjalin hubungan dengan Tuhan, memohon supaya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan dan juga melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Sekaligus kita juga berbicara kepada Tuhan untuk memohon supaya kita bisa menemukan gagasan-gagasan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang perlu kita doakan? Yang pertama adalah berdoalah agar Tuhan memakai saya, memakai kita, memakai pengkhotbah sebagai alatnya untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Kedua, apa yang perlu kita doakan? Berdoalah agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita berbicara sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Yang ketiga adalah berdoalah supaya Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kita sehingga kita bisa menemukan apa arti kebenaran firman Tuhan. Banyak pengkhotbah
yang tergoda untuk menyombongkan dirinya, menyombongkan pengalamannya, menyombongkan penggalian Alkitabnya. Sangat penting bagi seorang pengkhotbah untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kerendahan hati kepada kita. Sehingga firman yang kita baca, yang akan kita siapkan untuk kita sampaikan, itu benar-benar firman yang berasal dari Tuhan. Ini yang ketiga, doa yang ketiga. Yang keempat, kita berdoa supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita supaya firman yang akan kita sampaikan mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada kita, sehingga kita bisa memperbaiki kelakuan dan kita bisa dididik oleh firman itu. Ingat, seorang pengkhotbah harus meyakini bahwa Alkitab itu berotoritas. Alkitab itu adalah ilham yang diberikan oleh Tuhan. 2 Timotius 3:16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sebelum kita sampaikan firman itu kepada jemaat, sebelum firman itu mengajar jemaat, firman itu harus mengajar kita. Sebelum firman itu menyatakan kesalahan kepada jemaat, firman itu harus menyatakan kesalahan kita. Sebelum firman itu memperbaiki kelakuan jemaat, firman itu sudah memperbaiki kelakuan kita. Sebelum firman itu mendidik orang supaya hidup di jalan Tuhan, firman itu harus mendidik kita secara pribadi. Berdoa sangat penting untuk kita memulai langkah awal dalam menyiapkan khotbah. Berdoa yang pertama. Yang kedua apa? Oke, yang kedua. Setelah kita berdoa dengan 4 pokok doa yang kita doakan, hal kedua yang harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah dalam mengawali khotbahnya, dia harus mencari gagasan. Mencari gagasan berkhotbah. Dari mana gagasan-gagasan itu datang? Bagi seorang pengkhotbah, gagasan memang bisa datang dengan tiba-tiba di dalam alam pikiran pengkhotbah. Sehingga baik atau tidak baik waktunya, dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebagai seorang pengkhotbah yang baik, sebagai pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan, kita juga harus mempersiapkan khotbah kita dengan mencari gagasan-gagasan, lalu menggunakannya supaya gagasan-gagasan itu bisa memberkati jemaat. Tidak semuanya datang secara tiba-tiba. Ada memang pengkhotbah yang memiliki karunia khusus, dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Sehingga banyak pengkhotbah yang mengatakan saya mendengar suara Tuhan. Walaupun saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan pernyataan ini, tetapi memang ada orang-orang tertentu, pengkhotbah tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang sering mendapat gagasan dari Roh Kudus secara tiba-tiba, secara secara mendadak. Tetapi kebanyakan dari pengkhotbah itu harus mempersiapkan atau mencari sendiri gagasannya. Dari mana gagasan itu berasal? Dari mana kita mencari gagasan khotbah? Yang pertama kita mencari gagasan itu dari pengalaman dan keperluan para anggota atau para jemaat. Pengalaman dan keperluan para jemaat. Salah satu sumber yang baik bagi gagasan pengkhotbah adalah pengalaman dan keperluan manusia yang diketahui oleh pengkhotbah. Meskipun demikian, tidak semua pengalaman itu bisa langsung disampaikan dalam khotbah berikutnya. Ya, ini nanti salah cara hermeneutiknya atau penafsiran Alkitabnya. Tetapi pengalaman dan keperluan jemaat, pengalaman dan keperluan anggota gereja itu bisa menjadi salah satu sumber yang baik bagi seorang pengkhotbah menemukan gagasannya. Karena apa? Orang datang ke gereja, orang datang beribadah. Salah satu yang dicari adalah
Dia ingin mendengar firman. Selain tentu saja bersekutu, menyanyi, memberi sesuatu, dan lain sebagainya. Tetapi salah satu tujuan orang untuk datang beribadah adalah, datang ke gereja adalah mendengarkan firman Tuhan. Dia datang dengan sesuatu yang ingin dia dapatkan. Masalah, persoalan yang dimilikinya itu dia berharap bisa dilepaskan. Dia mungkin sedang mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga ingin dihibur dan dikuatkan. Sehingga seorang pengkhotbah harus memahami audiensnya, anggota gerejanya, para anggota yang mendengarkan firman Tuhan ini. Karena ketika mereka pulang, jemaat pulang, mereka itu perlu dihibur, mereka perlu diajar, mereka perlu diberi inspirasi. Untuk apa? Untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, seorang pengkhotbah yang mengenal anggota-anggotanya akan mengenal keperluan-keperluan rohani. Seorang gembala misalnya. Seorang gembala harus bisa mengenal kebutuhan-kebutuhan jemaatnya. Mengenal keperluan-keperluan jemaatnya. Dan itu harus dipenuhi melalui khotbah-khotbahnya. Kadang-kadang ada keperluan khusus di dalam gereja, maka perlu juga khotbah khusus pula. Misalnya, beberapa gereja memerlukan jemaat untuk mengabdi, baik dengan memberi, dengan melayani, dengan berbagi. Nah, itu merupakan keperluan-keperluan khusus. Kadang juga ada khotbah yang difokuskan untuk menantang orang percaya kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita mendengar, seorang gembala mendengar ada jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Itu bisa menjadi gagasan-gagasan khotbah. Bagaimana Tuhan akan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, keadaan-keadaan tertentu mungkin memerlukan khotbah yang khusus pula. Mungkin seorang pengkhotbah akan membuat, seorang gembala ya, khususnya seorang gembala akan memerlukan khotbah mengenai doktrin-doktrin tertentu. Nah, sehingga seorang pengkhotbah harus tahu kebutuhan jemaatnya. Seorang pengkhotbah harus mengerti apa yang sedang digumulkan oleh jemaatnya. Walaupun ketika dia berkhotbah, dia tidak serta-merta ingin menunjuk 1-2 orang. Saya pernah punya pengalaman ketika suatu ketika saya berdoa mengenai kehidupan, berkhotbah mengenai lahir baru. Ya, orang Kristen harus lahir baru. Orang Kristen tidak boleh hidup jauh dari Tuhan, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh hidup dalam pesta pora, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Ya, beberapa kali saya berkhotbah itu, saudara. Lalu ada seorang jemaat yang bilang ini, waduh Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta khotbahnya terus lama-lama, kalau khotbahnya begitu terus lama-lama saya bisa tertuduh, ya, begitu ya. Karena apa? Rupanya jemaat ini masih suka mabuk-mabukan, masih suka, ya mungkin tidak mabuk sampai menimbulkan ini ya, tapi masih suka minum sampai mabuk. Nah, kadang kita nggak ngerti dosa-dosa yang dilakukan oleh jemaat. Nah, itu mungkin cara Tuhan untuk menegur orang-orang tertentu. Tetapi ketika kita tahu kebutuhan jemaat, ketika jemaat sedang khawatir, mereka sedang mengalami ketakutan, mungkin mereka sedang mengalami beban berat, itu bisa menjadi gagasan bagi kita untuk mencari atau menemukan bagian-bagian firman Tuhan yang akan menguatkan mereka. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan supaya bagaimana menjawab kebutuhan jemaat. Karena ingat, ketika kita berkhotbah, kita itu melayani manusia secara langsung. Secara tidak langsung kita melayani Tuhan. Ya. Atau sebaliknya, kita mau nggak mau dua sisi itu tidak bisa dilepaskan. Kita melayani manusia sekaligus kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus melayani manusia. Nah, ini sumber gagasan yang pertama adalah kebutuhan, pengalaman, atau keperluan anggota gereja. Sumber kedua
Ya, antara sumber pertama dan kedua ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan atau mungkin bisa dibalik juga. Kalau saudara tidak mau saya menduakan Alkitab, jadi mungkin bisa ditaruh di gagasan yang pertama. Gagasan yang kedua adalah Alkitab. Ya, sumber kedua bagi gagasan khotbah adalah Alkitab. Ketika membaca Alkitab, pengkhotbah mengetahui dari ayat-ayat banyak hal-hal yang dapat memberikan ide bagi sesuatu khotbah. Ia harus menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca Alkitab. Di kelas semester 1 saya wajibkan, yang kelas di Seru ini saya wajibkan supaya mereka membaca Alkitab 10 pasal tiap hari. Saya bersama anak-anak membaca Alkitab 3-4 pasal setiap hari. Seorang pengkhotbah harus menggunakan sebagian besar waktunya untuk membaca Alkitab. Nas yang akan dipakai untuk khotbah sebaiknya dibaca berulang-ulang. Saya pernah sampaikan kepada saudara, setidaknya saudara harus membaca 70 kali nas itu. Kenapa 70 kali? Untung saya tidak ngasih perintah 70 kali 7 kali ya. Jadi 70 kali itu artinya kita harus membaca terus-menerus berulang-ulang sampai kita menghafalkan kronologi, bahkan menghafalkan ayat demi ayat, kata demi kata, supaya ketika berkhotbah itu firman itu sudah menguasai kita. Firman itu sudah memenuhi pikiran kita, hati kita. Oleh karena itu seorang pengkhotbah harus membaca Alkitab sebanyak mungkin dan menghabiskan sebagian besar waktunya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang luar biasa. Dia membaca Alkitab itu bisa 4 jam, ya saudara. 4 jam. Dimulai dari bangun tidur sampai pokoknya 4 jam ya. Dia mungkin bangun jam 4, selesai jam 8. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya belum bisa mencontoh ini. Ya, saya biasanya membaca Alkitab itu 1 jam paling lama, lalu nanti 1 jam lagi, ya 1 jam lagi itu setiap hari. Mungkin kalau dicatat ada 8 jam saya 3 jam saya membaca Alkitab, tetapi tidak terus menerus. Nah, pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu seorang pengkhotbah membaca Alkitab, maka dia akan melihat ide-ide untuk khotbah dari nas, dari bagian Alkitab yang bisa didapatkannya. Selain dari Roh Kudus yang berbicara kepada kita, tetapi firman itu juga berbicara kepada kita. Oleh karena itu ada baiknya ketika membaca Alkitab, siapkan sebuah catatan kecil di sampingnya, supaya ketika kita berkhotbah, kita tahu, oh ini ada gagasan, catat. Ingat, kita seringkali lupa. Ketika baca Alkitab, kita dipimpin Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, lalu kita menemukan gagasan khotbah. Kita tidak catat, lalu hilang. Sayang sekali ya saudara. Nah oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama untuk membaca Alkitab, lalu kita mencatat ide-ide yang ada dalam apa yang kita baca pada waktu itu. Nah, seringkali seorang pengkhotbah harus harus menambahkan ide-ide yang alkitabiah. Ide-ide yang alkitabiah karena apa? Pikirannya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, jika gagasan itu ditulis, maka kita akan bisa lebih mengingat gagasan-gagasan itu. Dan kitab suci harus menjadi sumber khotbah dari seorang pengkhotbah. Sumber itu akan memberikan kekenyangan bagi mereka yang lapar. Akan meredakan rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan dari mana kita mendapatkan sumber itu. Kita mendapatkan sumber dari kitab suci atau dari Alkitab. Yang ketiga, dari mana kita mendapatkan gagasan? Yang ketiga adalah program khotbah yang direncanakan. Pengkhotbah seharusnya merencanakan khotbahnya paling sedikit untuk 1 bulan.
Kalau saya biasanya 2 atau 3 bulan. Tetapi saya sudah mempunyai garis besar atau tema sepanjang tahun karena saya sebagai seorang gembala. Seringkali memang kita harus mengubah rencana itu. Tetapi setidaknya ide-ide itu sudah, sumber-sumber itu sudah ditulis dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk 3 bulan ke depan, saya sudah mempersiapkan garis besar khotbah. Walaupun dalam perjalanan tentu Tuhan akan membimbing saya, Roh Kudus akan mengingatkan saya supaya saya mengubah ide-ide itu. Tetapi suatu program khotbah yang direncanakan akan menolong kita. Menolong apa? Menolong bahwa kita sudah menekankan, sudah menyampaikan kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Mungkin selama pengamatan kita terhadap jemaat, kita melihat mereka memerlukan pertolongan. Mereka merasakan kekhawatiran, ketakutan. Mereka sedang bergumul dengan kehidupan ekonomi, bergumul dengan masa depan, sedang bertanya-tanya tentang akhir zaman misalnya. Ya, sedang bertanya-tanya tentang maksud Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan membuat perencanaan itu, kebutuhan-kebutuhan itu akan tercukupi waktu demi waktu. Sehingga ada baiknya seorang pengkhotbah, khususnya seorang gembala, membuat program khotbah yang direncanakan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah pengalaman hidup atau pelayanan pengkhotbah. Dari mana kita mendapatkan gagasan? Itu dari pengalaman hidup atau pelayanan kita sendiri. Karena pengkhotbah harus setiap hari di dalam persekutuan dengan Tuhan, dia bergaul dengan banyak orang, dia berbicara dengan banyak orang, dia mengalami pergumulan-pergumulan setiap hari. Nah, jadi melalui pengalaman-pengalaman itu akan memunculkan ide-ide untuk berkhotbah. Ya. Ketika seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala berdoa, dia mencari pimpinan Roh Kudus, pengalaman di dalam doa itu akan menghasilkan khotbah. Ia harus membaca Alkitab lebih banyak dari buku-buku yang lain. Tetapi juga disarankan untuk membaca bermacam-macam buku, majalah, dan surat kabar. Ia harus mempunyai satu cara tertentu untuk menyiapkan bahan-bahan yang ditemukannya pada waktu membaca. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, ketika mencari gagasan itu, ditulis gagasan-gagasan itu. Ide-ide itu ditulis. Jangan sampai gagasan-gagasan itu terlupakan. Sayang sekali kita sudah baca buku, tetapi gagasan yang ada itu tidak dituliskan. Nah, saya menyarankan seorang pengkhotbah untuk mempunyai banyak buku dan setiap beberapa tahun sekali harus mengganti Alkitabnya. Lalu juga usahakan untuk mengikuti seminar-seminar, seminar kepemimpinan, seminar berkhotbah, seminar apa yang berkaitan dengan tujuan kehidupan, ya, seminar-seminar yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kegerejaan itu penting. Nah, dengan pengalaman hidup, dengan pengalaman pelayanan pengkhotbah itu kita bisa mendapatkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa kita sampaikan ketika kita berkhotbah. Nah, oleh karena itu seorang pengkhotbah sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Karena dia harus bergumul setiap hari dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Dia harus berdoa, dia harus membaca buku sepanjang minggu ketika dia berkhotbah, mempersiapkan khotbah. Padahal ini baru langkah awal. Ya. Baru langkah awal. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua mencari gagasan, dan berdoanya pun juga ada hal-hal yang perlu didoakan.
ketika mencari gagasan dari mana sumbernya, ini harus kita ketahui bersama-sama. Nah, sumber yang kelima adalah yang sudah sempat saya singgung di bagian tadi, yaitu dari seminar-seminar. Dari mendengarkan khotbah orang, mendengarkan pengajaran orang, mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih berpengalaman. Hidup ini adalah pembelajaran. Hidup ini adalah proses yang belajar yang tidak pernah ada habisnya. Jangan pernah puas kalau kita itu sudah menjadi seorang pembicara yang hebat. Jangan pernah merasa diri kita itu tidak bisa belajar dari orang yang paling sederhana. Seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi harus juga belajar dari orang lain. Jangan merasa karena sudah berkhotbah kemana-mana, sudah memiliki pendidikan yang tinggi, akhirnya tidak mau belajar dari orang lain. Ini sesuatu yang menurut saya keliru. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi pengkhotbah yang baik, maka kita bisa mencari gagasan dari orang lain juga. Dari para pengkhotbah-pengkhotbah yang lain juga. Dari kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang lain. Dari kehidupan orang-orang Kristen yang lain. Dari seminar-seminar yang diikuti. Jangan pernah berhenti belajar ketika ingin menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Dan oleh karena itu, setiap gagasan yang ada secara keseluruhan, tuliskanlah itu di dalam catatan atau buku-buku kecil atau lembaran-lembaran kecil untuk kita bisa terapkan ketika kita berkhotbah nanti. Nah, langkah yang ketiga adalah memasakkan gagasan. Mematangkan gagasan. Kita perlu mematangkan gagasan. Kita sudah punya gagasan-gagasan, baik dari kebutuhan jemaat, dari Alkitab, lalu dari pengalaman pribadi kita, atau mungkin juga dari program-program khotbah yang direncanakan, atau dari pengalaman-pengalaman orang lain, seminar-seminar yang kita ikuti, khotbah-khotbah orang lain. Kita sudah punya gagasan itu. Tetapi gagasan itu harus dimatangkan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah supaya gagasan itu memang benar-benar sesuai dengan, kalau itu berasal dari pengalaman orang, harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu gagasan itu kita dapatkan dari orang lain, harus dapat memenuhi kebutuhan jemaat. Kalau gagasan itu dari Alkitab, apakah Alkitab bagian yang kita khotbahkan itu bisa menjawab kebutuhan jemaat pada waktu itu, bisa menyentuh hati jemaat atau tidak. Kita perlu masakkan, sehingga ketika kita sudah mendapatkan gagasan itu, lalu kita pikirkan, kita doakan, supaya gagasan-gagasan itu berkembang dan membuat satu rangkaian untuk kita sampaikan dalam khotbah. Nah, oleh karena itu seorang pengkhotbah memang ketika dia mengatakan saya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak serta-merta misalnya besok hari Minggu khotbah, hari Sabtu ini dia baru mempersiapkan. Tidak bisa seperti itu. Seorang gembala yang baik yang ingin khotbahnya didengar oleh jemaat, khotbahnya menyentuh hati jemaat, dia harus menyiapkan sejak minggu sebelumnya. Gagasan itu sudah ada. Selama seminggu itu dia harus mengulang-ulang pembacaan Alkitab yang akan disampaikan. Dia harus memikirkan gagasan-gagasan itu supaya gagasan-gagasan itu akan menjadi berkat bagi jemaat. Nah, oleh karena itu ketika dia sepanjang minggu itu mempersiapkan khotbahnya, dia harus berpikir, dia harus terus berdoa. Seorang pengkhotbah harus terus memohon supaya Tuhan mengembangkan gagasan ini dan memberikan ide-ide lain untuk disampaikan kepada jemaat. Nah, Tuhan selalu memakai cara yang berbeda untuk memberikan gagasan. Memang ketika di tengah-tengah khotbah, Tuhan bisa memberikan ide baru untuk disampaikan kepada jemaat. Tetapi Tuhan juga memakai segala persiapan kita dengan ide-ide lain yang lebih baik lagi. Oleh karena itu,
lebih banyak waktu akan menghasilkan khotbah-khotbah yang lebih baik. Lebih banyak waktu untuk memikirkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan gagasan-gagasan, mencatat peristiwa-peristiwa, membaca buku-buku tafsiran. Semakin banyak maka akan menghasilkan khotbah yang lebih baik. Semakin banyak kita merenungkan kehidupan jemaat kita, pergumulan-pergumulan mereka, mendoakan mereka, maka kita akan menghasilkan khotbah-khotbah yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang pengkhotbah selama seminggu ketika dia sudah punya ide, sudah punya gagasan, sudah punya nas, sudah punya kesaksian-kesaksian, dia harus memikirkan selama seminggu itu untuk mengolah menjadi sebuah khotbah yang baik. Berapa lama sebuah khotbah itu baik untuk disiapkan? Berapa lama memasakkan atau mematangkan gagasan itu? Tidak ada patokan yang pasti. Alkitab juga tidak mencatat. Tetapi yang pasti adalah ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam harus digunakan untuk berdoa setiap hari oleh seorang pengkhotbah, oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pelayan Tuhan. Baik doa pribadi maupun doa bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah berapa lama dia harus mengolah, mematangkan, memasakkan gagasan-gagasan itu menjadi sebuah khotbah. Ada orang yang mengatakan demikian, 1 jam sehari selama 5 hari itu jauh lebih baik daripada melakukannya 5 jam sehari, 5 jam dalam sehari. Ya, saya ulangi lagi. Ada orang yang mengatakan demikian. Mengolah khotbah yang baik itu 1 jam sehari selama 5 hari itu jauh lebih baik daripada mengolah khotbah selama 5 jam dalam 1 hari. Artinya apa? Lebih baik kita mempunyai waktu yang sedikit tetapi rutin sampai dengan hari di mana kita berkhotbah. Nah, usulan konkret saya adalah saya ingin memberi kesaksian kepada saudara. Ketika saya hari Senin, biasanya saya mengajar, saya tidak banyak mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu. Tetapi di hari Senin itu setidaknya saya sudah membaca minimal 70 kali khotbah nas khotbah yang akan saya khotbahkan di hari Minggu. Ya, 70 kali saya sudah harus menyiapkan khotbah ini. Membaca nas ini, membaca nas ini, saya harus sudah membaca itu. Nah, ketika sudah membaca nas itu, firman itu tertanam di dalam pikiran saya. Sudah mengerti alurnya. 70 kali itu kalau satu nas itu membutuhkan ya tidak lebih dari 1 jam ya, saudara. Tidak lebih dari 1 jam, karena biasanya saya berkhotbah hanya sekitar 15 ayat ya, 15 ayat saja saya berkhotbah. Dari situ membaca itu, sekali membaca mungkin hanya sekitar 3 sampai 5 menit ya. Dengan membaca cepat pun kalau 70 kali juga saya bisa menghafalkannya, sudah bisa memahami, mungkin sampai 2 jam ya, 1 sampai 2 jam membaca itu. Nah, di hari Sabtu biasanya saya tergantung, kalau ada pelayanan, ada kegiatan-kegiatan yang lain, hari Sabtu itu sudah harus selesai siang hari, PowerPoint-nya, naskah lengkapnya, untuk apa? Disampaikan. Ya, kalau penelitiannya sudah dilakukan dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya merenungkan itu, menggali kebenarannya, lalu mencatat hal-hal yang harus saya sampaikan, termasuk juga membaca buku-buku tafsiran. Yang penting adalah lebih baik kita punya waktu khusus selama setiap hari selama 5 sampai 6 hari dalam seminggu, daripada kita full 1 hari Sabtu misalnya mempersiapkan atau mengembangkan gagasan itu. Itu akan membuat kita stres. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, coba perhatikan
Ini langkah-langkah awal yang harus kita siapkan untuk kita mempersiapkan khotbah kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa ajukan ke alamat email atau ke WA pribadi saya, ada di deskripsinya. Ya, saya akan memposting bagaimana mempersiapkan khotbah-khotbah yang baik. Ini adalah bagian yang ketiga. Ada sampai 12 bagian yang akan saya posting selama beberapa minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.